Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila, NIM C 140120121011 dari kelompok 2 mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik selama 1 semester ini. Yang pertama ada ciri seksual dan organ reproduksi pada ikan. Nah, apa sih ciri seksual itu atau reproduksi ikan? Reproduksi ikan ini sangatlah penting karena dalam mempertahankan keberadaan spesies suatu ikan, yaitu dengan melakukan reproduksi. Nah, pada organisme akuatik, ciri seksual dapat ditandai dengan dua ciri, yaitu ada ciri seksual primer sama ciri seksual sekunder. Ciri seksual primer ini berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Contohnya gonad dan organ reproduksinya. Kemudian untuk ciri seksual sekunder dapat ditandai dengan melihat bentuk tubuh, warna, atau organ lainnya. Selanjutnya ada ciri seksual ikan moli. Yang pertama, ciri seksual primer dari ikan moli ini yaitu pada jantan mempunyai testis, kemudian pada betina mempunyai ovarium. Selanjutnya, ciri seksual sekunder pada ikan moli yaitu pada jantan ukuran tubuh lebih langsing, sirip punggungnya lebih panjang, serta memiliki tinggi yang bisa diperpanjang seperti layar. Kemudian pada betina memiliki ukuran tubuh lebih gemuk dan sirip punggung yang lebih kecil dan pendek. Selanjutnya ada organ reproduksi ikan. Pada jantan itu berupa testis yang merupakan sepasang organ yang terletak pada dinding dorsal dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel spermatozoa. Kemudian pada betina itu terdapat ovarium yang merupakan sepasang organ yang terletak di rongga tubuh dan berfungsi sebagai tempat untuk membentuk. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian ada perkembangan gonad. Apa sih gonad itu? Gonad merupakan salah satu organ reproduksi yang menghasilkan kelamin. Nah, ada hormon yang mempengaruhi pematangan gonad ikan jantan, yaitu ada hormon steroid dan follicle stimulating hormone. Nah, hormon steroid ini berfungsi untuk merangsang diferensiasi gonad, spermatogenesis, pemijahan, dan tingkah laku seksual. Kemudian untuk follicle stimulating hormone ini berfungsi untuk menstimulasi pelepasan androgen oleh sel-sel interstitial pada individu jantan untuk mematangkan sperma. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi pematangan gonad? Yaitu salah satunya ada pemberian pakan dengan kandungan nutrisi vitamin E yang baik. Nah, vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mempertahankan asam lemak. Kemudian dapat memberikan dampak baik untuk perkembangan gonad ikan serta perkembangan oosit pada induk betina. Selanjutnya ada diameter telur dan fekunditas ikan. Nah, diameter telur ini merupakan garis tengah dari sebuah telur yang menjadi tolak ukur pola pemijahan ikan. Diukur menggunakan alat berupa mikrometer dengan skala tertentu. Selanjutnya fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan di dalam ovarium sebelum terjadinya pemijahan. Fekunditas ini berkorelasi negatif dengan berat tubuh ikan dan berhubungan dengan panjang tubuh. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Selanjutnya ada GSI dan HSI. GSI atau Gonadosomatic Index merupakan indeks kuantitatif yang menunjukkan kondisi seksual ikan. GSI ini berfungsi sebagai parameter dalam menentukan tingkat kematangan gonad dan diukur berdasarkan perbandingan bobot tubuh dan berat gonad serta untuk memperkirakan waktu pemijahan ikan. Selanjutnya HSI atau Hepatosomatic Index merupakan nilai persentase perbandingan antara bobot hati dengan bobot keseluruhan tubuh ikan. Nah, ini merupakan hasil pengamatan praktikum GSI dan HSI pada ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Selanjutnya ini daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian terdapat induksi hormon dan hipofisasi. Induksi hormon ini merupakan salah satu metode pembenihan untuk memaksimalkan pemanfaatan jumlah induk yang terbatas agar meningkatnya ketersediaan benih ikan. Nah, kemudian hipofisasi. Hipofisasi merupakan metode penyuntikan hormon hipofisa yang bertujuan untuk merangsang terjadinya pemijahan. Hormon hipofisasi ini merupakan ekstrak hormon gonadotropin yang diambil pada hipofisa. Hipofisa dapat mensekresi gonadotropin hormon yang berfungsi untuk memberikan rangsangan dalam proses pemijahan. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian terdapat materi seks transversal. Nah,
Definisi dari seks reversal ini merupakan teknik pengarahan diferensiasi kelamin yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin secara buatan. Jenis kelamin yang diubah yaitu jenis kelamin betina secara genetik menjadi jenis kelamin jantan fenotip, ataupun sebaliknya. Pembalikan jenis kelamin dilakukan pada saat diferensiasi kelamin, yaitu ketika otak dan embrio masih dalam keadaan bipotensial pada pembentukan kelamin secara fenotip atau morfologi tingkah laku dan fungsi. Nah, metode dari seks reversal ini dapat dilakukan dengan pemberian hormon, salah satunya itu hormon androgen sintesis berupa 17 metiltestosteron atau MT. Maskulinisasi ikan menggunakan hormon ini sudah banyak berhasil dalam meningkatkan jumlah individu jantan. Seks reversal dengan pemberian hormon MT dilakukan pada saat fase labil kelamin, yaitu saat embrio fase argogenesis atau embrio bintik mata. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Selanjutnya terdapat materi teknik biosai. Definisi dari biosai ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau konsentrasi bahan kimia pada suatu lingkungan dengan cara mengukur tanggap suatu organisme hidup pada lingkungan tersebut. Nah, biosai ini menjadi salah satu metode uji toksisitas yang paling umum digunakan untuk lingkungan akuatik dengan organisme yang sesuai. Nah, metode dari ini terdapat salah satunya ELISA, yaitu uji serologi yang menggunakan kombinasi antara antibodi spesifik dengan enzim yang memiliki fungsi sebagai pelacak keberadaan antigen. Metode ELISA ini banyak digunakan karena memiliki spesifisitas dan spesifisitas yang tinggi. Prinsip dasar dari ELISA ini ialah analisis interaksi antara permukaan fase padat dengan menggunakan konjugat antibodi atau antigen yang dilabel enzim. Metode ELISA dapat digunakan untuk screening ataupun konfirmasi diagnosa suatu penyakit, serta dapat dimanfaatkan juga untuk mengukur efektivitas tindakan vaksinasi. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, terakhir terdapat materi preservasi sperma. Definisi dari preservasi sperma ini merupakan suatu teknik penyimpanan sperma dan oosit dalam keadaan beku di mana terjadi reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel di dalam sel sehingga fungsi fisiologis, biologis, dan morfologisnya tetap ada. Selanjutnya fungsi dari preservasi sperma ini yaitu untuk mengontrol reproduksi ikan baik dengan memanfaatkan sperma yang tersedia secara efisien ataupun mensinkronisasi ketersediaan gamet jantan dan betina sehingga produksi benih dapat dilakukan sepanjang tahun. Nah, metode dari preservasi sperma ini diawali dengan tahap koleksi serta pengenceran sperma menggunakan bahan pengencer atau extender. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian krioprotektan atau bahan pengawet, kemudian dilanjutkan dengan ekuilibrasi, kemudian dibekukan pada nitrogen cair atau freezing, dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengenceran kembali. Kemudian fertilisasi dan penggunaan, dan selanjutnya sperma dapat digunakan. Keberhasilan teknik kriopreservasi sperma ditentukan oleh beberapa faktor seperti suhu, temperatur suhu, bahan extender, bahan krioprotektan, rasio pengenceran, laju pembekuan, serta laju pencairan kembali. Pemakaian extender ini dalam metode preservasi sperma bertujuan untuk mengurangi aktivitas spermatozoa sehingga menghambat pemakaian energi dan memperpanjang hidup spermatozoa. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.